Pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi bersama Senur Jannah. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini hadir bersama saya Mustaan Basran, Askadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Kerja ekstra meredam inflasi. Inflasi nasional pada Juni 2024 tercatat sebesar 2,51% year on year dengan penurunan inflasi bulanan month to month sebesar minus 0,08% dibandingkan Mei 2024. Ini adalah kabar baik yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian harga di tingkat nasional. Namun, Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia masih menghadapi tantangan inflasi yang cukup serius. Provinsi Lampung mencatat inflasi sebesar 2,84% year on year pada Juni 2024 dengan indeks harga konsumen atau IHK mencapai 107,31. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun 2023, namun kita tidak boleh lengah. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur dengan tingkat inflasi sebesar 4,06%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Lampung atas Parlindungan Lubis mengungkapkan bahwa tingginya inflasi secara year on year ini disebabkan oleh kenaikan harga di sebagian besar kelompok pengeluaran. Kondisi ini menuntut semua pihak untuk bekerja ekstra keras dalam menekan laju inflasi. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersinergi dalam upaya menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Pengawasan ketat terhadap distribusi barang, penetapan harga yang wajar, serta peningkatan produksi lokal menjadi langkah-langkah penting yang perlu dilakukan. Penting untuk diingat bahwa dasar hukum tanggung jawab pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 ayat 1 huruf A Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang termasuk di dalamnya adalah pengendalian harga dan stabilitas ekonomi daerah. Alasan dibalik tanggung jawab ini adalah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat serta menjaga daya beli masyarakat agar tidak tergerus oleh inflasi yang tinggi. Upaya untuk menekan inflasi juga memerlukan keterlibatan sektor swasta. Pelaku usaha harus memastikan bahwa produksi dan distribusi barang berjalan dengan lancar serta tidak melakukan penimbunan barang yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menyediakan insentif bagi pelaku usaha yang mampu menjaga stabilitas harga dan berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Selain itu, peran teknologi dalam pengendalian inflasi tidak boleh diabaikan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau pergerakan harga secara real time dan mengidentifikasi potensi kenaikan harga dapat membantu pemerintah dalam mengambil langkah preventif. Sistem e-commerce yang terintegrasi dengan basis data harga barang dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah spekulasi harga yang tidak wajar. Kita mengimbau semua pihak untuk berperan aktif dalam menekan laju inflasi di daerah ini. Kerjasama yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik. Mari kita bekerja keras bersama-sama demi kesejahteraan Lampung dan Indonesia yang lebih baik. Selamat siang Mbak Aan, kita siang. jumpa lagi di Bedah Tajuk Lampung Pos dengan tema yang berbeda. Untuk tema kali ini temanya tentang inflasi ya Mbak Aan. Nah ini sebenarnya apa Bang? Kenapa Lampung Pos tertarik untuk mengangkat tema ini? Nah, Lampung ini kan sudah beberapa tahun ini kan memang Lampung terkena inflasi ya, dampak dari El Nino segala macam itu ya. Nah itulah makanya di awal-awal ini kita harus kerja ekstra keras untuk meredam inflasi ini gitu. Jangan sampai inflasi itu adalah daya beli masyarakat yang menurun. Maksudnya bukan daya beli masyarakat menurun itu artinya bisa jadi karena harganya naik atau tinggi, atau justru memang daya jangkau masyarakat untuk membeli barang itu tidak bisa lagi gitu. Yang harusnya bisa beli tiga untuk keluarganya, dia hanya mampu misalnya beli 2 atau bahkan tidak bisa beli gitu loh, karena pendapatannya yang menurun gitu. Tapi ini rata-rata harga yang naik inflasi itu gitu loh.
Makanya kita harus pengawasan di distribusi bahan pangan seperti itu yang pokok-pokok itu ya, kebutuhan-kebutuhan pokok itu, bahan pangan, minyak lah, beras itu harus ditekan agar harganya tidak Melambung. naik, tidak melambung gitu. Nah, kalau penyebab utama dari kenaikan harga barang atau sehingga menyebabkan inflasi ini apa, Bang? Ya itu salah satunya distribusi. Distribusi. Atau memang misalnya harga panen kita menurun. Tapi kan nyatanya pemerintah terus menyatakan bahwa panen kita tercapai, bahkan surplus misalnya ketersediaan bahan pangan surplus, tapi kok daya beli turun atau harga naik. Artinya kan di sini ada kesalahan di distribusi gitu loh. Makanya pengawasan distribusi yang harus bisa dilakukan itu. Salah satunya misalnya dengan operasi pasar. Operasi pasar itu misalnya untuk beras itu biasanya pemerintah akan mengajak Bulog berkolaborasi dengan Bulog untuk beras murah seperti tahun-tahun kemarin seperti itu. Sambil mencari, tapi tidak serta-merta mestinya pemerintah untuk hanya dengan mengandalkan kolaborasi Bulog, tapi memang mencari cara bagaimana agar distribusi bahan pangan terutama beras itu bisa lancar jika harganya tetap rendah, gitu, terjangkau gitu, bukan rendah, terjangkau. Oke, Bang An, sebelum kita lanjut kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya PJ Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aurora. Aku adalah alumni reporter cilik Lampung Pos angkatan pertama tahun 2011. Saat ini aku bekerja sebagai seorang konselor. Wah, pengalaman tersebut menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa penting dan luar biasa berharga selama aku ada. Aku tuh nggak pernah kebayang bahwa di dalam hidup aku di usia segitu aku memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat seperti Bapak Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga. Kemudian Bapak Wakil Presiden kita pada saat itu, Bapak Budiono, juga Bapak Gubernur Lampung kita pada saat itu, yaitu Bapak Syahrudin, dan banyak tokoh hebat lainnya. Dan tentu di balik ini semua ada begitu banyak orang-orang hebat gitu ya, yang juga menjadi bagian dari proses-proses kita, dan tentu sangat aku syukuri keberadaannya. Jadi teman-teman sudah tahu nih, dengan mengikuti program Reporter Cilik, selain kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa, kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang baik, pendamping yang baik, dapat kesempatan untuk bisa mengenali dan memaksimalkan potensi yang kita punya. So, aku Aurora mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar Reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan merasakan manfaatnya ya. Pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Bang An tadi sempat disinggung bahwa untuk menekan inflasi ini perlu kerja semua pihak gitu. Nah, untuk menekan ini Bang, mungkin kolaborasi ini mungkin apa lagi Bang yang perlu dilakukan? Yang dilakukan pemerintah adalah salah satunya yang, tapi ini termasuk apa ya, termasuk dicemooh lah gitu ya. Kalau menghimbau masyarakat untuk hidup hemat segala macam. Hemat apanya lagi kalau memang harga tinggi. Masyarakat sulit menjangkau harga-harga bahan pokok di pasar gitu.
mau hemat bagaimana lagi? Salah satunya adalah dengan menyediakan pasokan bahan pangan di pasar gitu loh. Jadi harga itu kan sesuai dengan kondisi pasar, sistem pasar perekonomian itu supply demand gitu loh. Supply-nya yang harus, pasokannya yang harus ditingkatkan gitu dari kebutuhan. Kalau memang supply-nya berkurang, otomatis harganya pasti naik karena kebutuhannya meningkat gitu loh. Bukan naik kebutuhannya, cuman kesulitan mencari barang itu, akhirnya harganya meningkat. Nah itu harus pemerintah harus mengawasi benar pasar-pasar yang ada di daerah gitu loh. Jangan sampai harganya terus meningkat sementara tidak terpantau. Itulah gunanya, kalaupun memang tidak bisa mengatur pedagang di pasar, itulah gunanya operasi pasar itu. Gitu. Jadi untuk mengendalikan, akhirnya masyarakat ngambil beras yang murah dari Bulog itu dibanding beli di pasar. Akhirnya pedagang pun ikut mengikuti harga beras Bulog itu. Nah seperti itu. Nah bayangkan saja inflasi di Lampung untuk tahun ini itu lebih tinggi dari nasional. Nasional hanya 2,51%, Lampung sudah 2,84%. Artinya ada 0,3% di atas nasional. Nah itu perlu warning yang cukup besar untuk Lampung bahwa harus ada kerja ekstra itu gitu. Bang Aan tadi disebutkan di awal bahwa salah satu untuk menekan inflasi dengan cara menggelar pasar murah begitu ya Bang. Betul. Nah sementara pasar murah selama ini kan belum menjangkau semuanya gitu loh Bang. Baik di kota maupun di kabupaten. Ini gimana Bang? Nah itu mestinya memang TPID itu kan ada di provinsi itu, tim pengendalian inflasi daerah itu. Itu mestinya seluruh TPID di Lampung, provinsi atau kabupaten kota di Lampung ini itu mesti memang mengidentifikasi pasar-pasar atau daerah-daerah mana yang harganya terlalu tinggi, melambung terlalu tinggi kan gitu. Itu barulah mereka dari inventarisasi sejumlah daerah yang melambung tinggi itulah dilakukan prioritas pasar murahnya sebelah mana gitu. Jadi memang merata dan terkena. Jangan sampai ternyata lebih tinggi di Lampung Selatan daripada di Pringsewu misalnya. Ternyata pasar murahnya di Pringsewu. Akhirnya Pringsewu tidak terasa, di Lampung Selatan makin terasa gitu loh. Artinya harus ada pemerataan harus ada pemerataan dari situ gitu loh. Selain juga memang sama seperti kemarin harus dibongkar para oknum-oknum yang pelaku-pelaku penimbunan segala macam. Sama seperti minyak kemarin itu harus lebih berani semestinya Pemprov untuk ayo gitu loh. Mana nih oknum-oknum yang mempermainkan harga seperti itu. Dan mereka mestinya mengkolaborasi itu tidak hanya antar pemerintah provinsi dan kota. Di sana ada KPPU seperti itu ya. Mungkin juga mereka menggandeng media massa dan lembaga swadaya masyarakat. Jadi benar-benar terkena imbasnya itu benar-benar terasa oleh masyarakat dari program mereka itu. Kalau tadi disebutkan bahwa di inflasi kita 2,8 di atas nasional gitu ya Bang ya. Itu masih batas normal atau sudah mengkhawatirkan atau seperti apa kondisinya Bang? Kalau kita lihat dari nasional itu kan 2,5 tuh. Kita 2,8. Sebenarnya sih belum sih ya. Karena memang target pemerintah 3% sih kemarin ya. Tapi kita baru 2,8 ya. Tapi itu udah warning benar, udah mendekati titik-titik yang sangat ini gitu loh. Dari tadi artinya memang sebisa mungkin dikurangi dari nasional gitu loh. Sebab Lampung juga adalah salah satu lumbung pangan. Betul. Jangan dianggap sepele itu lumbung pangan itu kalau inflasinya ternyata tinggi ya percuma jadi lumbung pangan kan seperti itu ya. Ini artinya memang pemerintah benar-benar tidak bergerak di salah satu sektor. Semua sektor harus dibenahi gitu. Jangan sampai distribusinya ternyata nyangkut di hasil panennya, ternyata nyangkut di kriminalnya gitu. Semua harus Ini berarti harus jadi perhatian penting bagi terutama untuk kepala daerah gitu ya Bang untuk menekan inflasi ini gitu. Ya, makanya ini harus jadi prioritas untuk bagaimana menekan inflasi ini sebelum memang benar-benar lewat dari 3%. Itu kan kita khawatirnya seperti itu. Ini apakah ada kaitannya juga kemarin Idul Fitri terus kemudian berlanjut ke Idul Adha itu juga pengaruh ke inflasi ini juga atau tidak Bang? Bisa jadi gitu karena memang kebutuhan kan pada saat itu kan meningkat ya. Idul Fitri, Idul Adha dua kali hari raya ini ya. Tapi itu kan semua karena memang dari awal Lampung ini lambung pangan dan memproklamirkan diri bahwa cadangan pangan kita surplus segala macam kan
itu mestinya harus dibuktikan kan gitu loh. Bener nggak nih cadangan surplus kok harganya meningkat gitu. Kemana cadangan itu? Nah, seperti itu gitu. Mungkin di Lampung ada nggak Bang untuk daerah yang nilai inflasinya tertinggi dan daerah yang paling rendah gitu dari 15 kabupaten kota di Lampung? Nah itu ada yang tertinggi di catatan Lampung Pos sendiri adalah yang sampai dengan 4,6 tuh. Itu Lampung Timur tuh. Itu udah di atas target nasional 4,6. Nah, artinya kan ini kan rata-rata 2,51. Artinya memang ada 4,6. Lampung Utara, Lampung Timur gitu ya. Ada kemungkinan memang di sentra-sentra produksi pangan yang inflasinya rendah. Misalnya bisa jadi misalnya Tanggamus. Kemudian Lampung Barat seperti itu kan ya. Itu kan daerah lumbung pangan kan yang andalan Lampung untuk lumbung pangan itu. Nah, tapi memang tidak bisa artinya kalaupun Lampung Barat bisa tidak harus yang jadi prioritas sekarang yang inflasinya tertinggi Lampung Timur harus dicarikan solusi bagaimana apakah memang dipus lagi di sana tentang operasi pasar atau memang ekstrimnya adalah menyelidiki, menginvestigasi apa penyebab di sana gitu, dugaan-dugaan penyimpangan di sana gitu. Sebenarnya nilai tingginya inflasi di Lampung juga bukan hanya tugas dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur ya Bang. Iya, ada banyak pihak yang terlibat. Provinsi kan gitu ya. Betul. Nah udah gitu sekarang gini, sebentar lagi kita mendekati pilkada ya, hajat demokrasi ya. Itu juga kan akan berpengaruh karena kebutuhan akan semakin besar. Nah itu mestinya calon-calon itu juga berani untuk bersuara lah untuk ayo gitu loh menekan inflasi ini jangan sampai terlalu tinggi. Sebenarnya kalau faktornya mungkin banyak faktor yang untuk mempengaruhi inflasi. Nah, salah satu faktor yang paling mempengaruhi itu apa Bang? Bisa ini juga berdekatan dengan pergantian tahun masuki tahun ajaran baru sekolah itu juga pengaruh gitu. Mungkin dari harga bawangnya atau beras atau seperti apa? Betul ya. Itu ada beberapa momen yang memang mempengaruhi ya, penyumbang terbesarnya adalah memang kebutuhan itu dari 2 hari raya ini ya pangan, karena kebutuhan pangan sangat meningkat ya. Karena apalagi memang setelah itu memang berturut-turut misalnya ada kejadian misalnya kepulangan haji, itu kan pasti orang akan mengadakan syukuran yang membutuhkan pangan yang banyak seperti itu ya. Kemudian libur sekolah ini kan banyak orang mengambil kesempatan cuti ini untuk menggelar liburan atau menggelar hajatan seperti itu kan ya. Itu yang jadi banyak pengaruhnya gitu ya. Tapi ini bukan alasan menyerah untuk menekan inflasi. Dalam hal menekan inflasi. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bahasan bedah tajuk Lampung Pos. Di segmen berikutnya kita akan membahas trending topik. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya PJ Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aurora. Aku adalah alumni reporter cilik Lampung Pos angkatan pertama tahun 2011. Saat ini aku bekerja sebagai seorang konselor.
Wah, pengalaman tersebut menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa penting dan luar biasa berharga selama aku ada. Aku tuh nggak pernah kebayang bahwa di dalam hidup aku, di usia segitu, aku memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat seperti Bapak Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga. Kemudian Bapak Wakil Presiden kita pada saat itu, Bapak Budiono, juga Bapak Gubernur Lampung kita pada saat itu, yaitu Bapak Syahrudin, dan banyak tokoh hebat lainnya. Dan tentu di balik ini semua ada begitu banyak orang-orang hebat gitu ya, yang juga menjadi bagian dari proses-proses kita, dan tentu sangat aku syukuri keberadaannya. Jadi teman-teman sudah tahu nih, dengan mengikuti program Aku Tercilik, selain kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa, kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang baik, mendampingi yang baik, dapat kesempatan untuk bisa mengenali dan memaksimalkan potensi yang kita punya. So, aku Aurora mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar Reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan merasakan manfaatnya ya. Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multi-platform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya: kasus peluru nyasar oknum anggota DPRD Lamteng, Polda tetapkan 1 tersangka lain. Akibat cemburu, 2 warga Metro Selatan saling tikam dan 1 tewas. Peserta UTBK Mandiri Unila alami peningkatan. Bertemu Surya Paloh, Herman HN sampaikan niat maju Pilgub Lampung. Dan terakhir, DPMPTSP raih penghargaan sebagai penyelenggara perizinan medis dan kesehatan terbaik. Nah, itu masih trending, yang masih trending itu yang peluru nyasar ya, karena melibatkan salah satu oknum anggota DPRD Lampung Tengah. Itu kejadian disebut banyak pada saat memang di secara adat atau tradisi orang Lampung itu memang dalam acara begawi itu memang kadang-kadang membuat suara-suara yang semarak ya, gembira gitu ya. Tapi memang dulu kita tidak bisa menjudge itu salah gitu ya, bunyi senjata api itu ya gitu. Karena apakah dulu memang menggunakan mercon atau api, itu juga banyak perdebatan. Ya, banyak perdebatan di antara sana, apakah tapi sekarang karena lebih mudahnya pakai senjata api. Sayangnya kalau pakai senjata api ini kan ada aturan pemerintah tentang Undang-Undang nomor 12, Undang-Undang Darurat nomor 12 tentang pemilikan senjata api. Ini sampai justru senjata apinya itu menembak orang dan mencelakakan orang. Itu yang jadi kecelakaan saja. Kalau sampai orangnya celaka, tewas, itu udah kekelalaian gitu loh. Apalagi ini senjata api yang memang sengaja dipegang untuk ditembakkan gitu loh. Walaupun arahnya kemanapun, kalau dia walaupun itu peluru nyasar, tetap itu adalah kesalahan kan gitu. Dia memiliki senjata apinya aja kesalahan untuk ilegal, karena ada undang-undangnya yang mengaturnya gitu. Nah, itulah makanya jadi tersangka nih oknum anggota dewan. Ada tambahan tersangka lainnya adalah dia ini menyembunyikan senjata api milik anggota dewan itu, berusaha warga salah satu kampung di daerah Lampung Tengah itu, Lampung Tengah itu. Nah, ini akhirnya berkembang sampai akhirnya kan merugikan. Makanya memang butuh ada kebijaksanaan dalam melaksanakan sesuatu yang gembira. Jangan sampai keadaan yang gembira itu justru malah menjadi duka karena ada kejadian musibah seperti itu. Gitu. Oke, baik Bang, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpos.id dan EPPR Lampung Pos, yakni tekan inflasi Lampung. Nah, ini Bang, ini tema kita ya, sama dengan tajuk Lampung Pos ya Bang. Karena memang kita memang melihat dari isu itu, kemudian kita dorong dengan tajuk seperti apa sih? Kita lihat apa perkembangan dan sikap dari pemerintah tentang hal ini, disebarengi juga sikap kita bagaimana sih harusnya pemerintah itu, dari sikap Lampung Pos harus kita dorong juga kan gitu ya. Jadi pemerintah memang dalam hal ini benar-benar fokus untuk menekan inflasi ini, jangan sampai sampai melebihi ambang batas yang ditargetkan, yaitu 3% kan gitu. Tapi memang PR-nya ada Lampung Timur yang sampai 4,8% ini yang harus benar-benar diturunkan lagi untuk di bawah 3%. Nah, ini sengaja kita pilih berita ini karena memang ini menyangkut kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat banyak kan gitu. Siapa yang tahan kalau memang daya beli kita menurun? Betul.
masyarakat mau makan apa kalau memang nggak sanggup lagi untuk membeli makanan, bahan pangan gitu. Oke lah dia sanggup beli bahan pangan, cuman ada kebutuhan lainnya gitu. Kan kebutuhan dasar itu adalah sandang, pangan, papan kan gitu ya. Sandang oke lah gitu. Nah sekarang pangan oke lah gitu ya, bisa terpenuhi. Tapi sandang, apalagi sekarang mau masuk tahun ajaran baru gitu loh. Pasti perlu sandang bagi anak-anak sekolah yang mau daftar sekolah kan seperti itu, harus dipenuhi juga untuk itu gitu. Kecuali kalau memang ada misalnya ada niat baik pemerintah untuk membantu tentang kebutuhan sandang anak sekolah nih gitu. Misalnya ada bantuan seragam atau bantuan buku, pengadaan buku seperti itu kan ya untuk anak-anak yang baru masuk sekolah gitu. Selain memang kalau beras murah itu kan memang ada programnya yang memang sejak lama digulirkan gitu. Oke, baik, Bang An, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, penyanyi Jafir Lanon Parisi nyanyikan ulang lagu Kus Plus. Tompi kehilangan semangat bermusik. Alternativa Film Project 2024 digelar di Indonesia dengan juri internasional. Promotor lokal tak siap, BTOB batal gelar konser di Jakarta. Terakhir, Asepa kolaborasi dengan McDonald, penggemar kecewa. Ya, apa Bang yang menarik? Kita pilih trendingnya di Dr. Tompi ya, karena Dr. Tompi ini memang masih trending terkait dengan pemanggilan dia oleh kantor pajak ya, terkait dengan ada konten yang akhirnya entah kesalahan atau apa segala macam, ternyata ada problem di situ gitu ya. Nah kita ternyata Dr. Tompi ini kita angkat juga tentang bagaimana gelisahnya dia, semangatnya dia turun karena memang ditinggalkan oleh salah satu sahabatnya yaitu Glenn Fredly. Glenn Fredly itu adalah salah satu anggota Trio Lestari. Jadi Trio Lestari itu ada Dr. Tompi, Glenn Fredly dan Sandi Sandoro. Itu terbentuk 2013, tapi ternyata 2020 Glenn Fredly meninggal, wafat ya. Akhirnya Trio Lestari itu apa ya, walaupun tidak ada declare bubar, akhirnya ya tidak ini lagi karena tidak cukup trio lagi kan gitu ya. Makanya sekarang Dr. Tompi pun mulai kurang ya semangatnya untuk gairah bermusiknya tuh berkurang, bernyanyi lah gitu ya, berkurang. Dari itu makanya memang banyak sekali hal-hal yang kita kulik tentang Dr. Tompi ini juga terkait dengan trendingnya dia dipanggil oleh pajak itu. Kita kulik terus dari berbagai sisi kehidupannya gitu loh. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos serta kunjungi websitenya di lampos.co dan dengarkan sai100 FM dan kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjannah dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.